wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amia Sari dengan NIM 2024133018 semester 3 Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Geomorfologi Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan tingkat vulkanisme yang sangat tinggi. Sebagai indikator, jumlah vulkan aktif yang eksis pada saat ini maupun jejak aktivitas vulkanik masa lampau sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah. Tidak kurang dari 129 vulkan aktif terdapat di Indonesia. Vulkan dikenal pula dengan istilah gunung berapi. Gunung api atau vulkan berasal dari istilah vulcano dalam bahasa Inggris yang dimaknai sebagai gunung atau bukit besar yang memiliki saluran yang memanjang ke bawah hingga material atas, di mana magma, abu, dan gas secara berkala dikeluarkan ke permukaan bumi atau atmosfer. Kita pasti mengetahui bahwasannya di Indonesia itu banyak sekali gunung Merapi atau disebut dengan vulkanik. Lalu kita terus bertanya mengenai apa dan bagaimana proses yang melatar belakangi pembentukan vulkan tersebut serta bagaimana erupsi dapat terjadi sehingga menghasilkan morfologi vulkan yang bervariasi. Oleh karenanya, kita akan membahas mengenai hal itu. Nah, bumi merupakan planet dinamis, ditunjukkan oleh perubahan morfologi yang terus terjadi di permukaannya sepanjang waktu geologi, di mana perubahan morfologi ini terjadi sebagai hasil dari kombinasi kerja berbagai macam proses yang kompleks. Terdapat 3 proses yang mengendalikan dinamika di permukaan bumi, yaitu proses endogen, eksogen, dan ekstraterestrial. Tenaga endogen memiliki peran yang sangat besar terhadap dinamika di permukaan bumi. Berbagai proses yang dikendalikan oleh tenaga endogen seperti vulkanis, pengangkatan patahan, dan lipatan seringkali memiliki cangkupan area yang luas dan membentuk morfologi berukuran besar. Namun, dari mana tenaga endogen berasal? Bagaimana tenaga endogen dapat terbentuk? Sesuai dengan namanya, tenaga endogen berasal dari dalam bumi. Pembentukannya tidak terlepas dari dinamika yang terjadi di antara berbagai bagian dalam struktur pelapisan bumi dengan karakteristiknya yang berbeda-beda. Nah, semua proses yang berkaitan dengan naiknya magma ke permukaan bumi disebut sebagai vulkanisme. Dalam proses vulkanisme ini, ternyata tidak semua magma dapat mencapai permukaan bumi dan menghasilkan bentuk lahan vulkanik. Banyaknya jumlah vulkanik di Indonesia merupakan potensi keberagaman vulkanik kita sendiri, baik dilihat dari aspek morfologi maupun karakteristik letusannya. Apabila Anda berkunjung ke Yogyakarta dan Semarang, Anda akan menjumpai beberapa stratovulkano yang ada di sekitar wilayah ini, seperti Merapi, Merbabu Sumbing, Sundoro, dan Unggaran. Ada beberapa bentuk lahan vulkanik secara umum. Yang pertama yaitu kerucut. Vulkanik atau kerucut gunung berapi. Bentuk lahan ini terbentuk akibat letusan magma yang meledak ke permukaan bumi.
membentuk tumpukan material vulkanik seperti abu, pasir, dan batu-batu keras. Yang kedua yaitu kubah basalt atau basalt mound. Bentuk lahan ini terbentuk dari lava basaltik yang encer, yang mengalir dan membeku, membentuk kubah yang melengkung. Yang ketiga yaitu ranah vulkanik atau lapangan vulkanik, di mana area yang luas di sekitar gunung berapi yang mencakup semua fitur vulkanik, termasuk zona vulkanik yang meliputi aktivitas vulkanik seperti retakan, patahan, dan puncak gunung berapi. Yang keempat yaitu lereng kaki vulkanik. Bentuk lahan yang berada di bagian paling bawah kerucut, berbentuk seperti kipas dan memiliki lereng landai hingga sangat landai. Dan yang kelima itu kawah, di mana rongga atau cekungan di puncak gunung berapi yang merupakan lubang tempat keluarnya magma. Yang keenam yaitu kaldera, di mana cekungan besar yang terbentuk akibat runtuhnya bagian atas gunung berapi setelah letusan berapi. Secara bentang alam, gunung api yang berbentuk kerucut menurut Broto 2006 dapat dibagi menjadi daerah puncak, lereng kaki, dan dataran di sekelilingnya. Batuan penyusun gunung api merbabu secara umum terdiri atas endapan piroklastika dan lelehan lava. Pada lereng-lereng gunung api merbabu ditemukan lelehan lava andesitis dan basaltis. Terdapat juga endapan pasir yang masih segar dan mudah lepas. Menurut Verbeek tahun 1986, beliau menemukan aliran lava basaltis pada sungai-sungai kecil di gunung api merbabu. Berdasarkan penelitian Neumann Pan Padang 1951 dan Kurniawan pada 2010, batuan penyusun merbabu terdiri atas basalt andesit dengan mineral augit serta andesit dengan mineral hornblende dan hyperstat dan augit. Sumber daya lahan di kawasan vulkan memiliki kesuburan tinggi karena banyaknya unsur hara yang tersedia melalui proses erupsi. Sementara itu, sumber daya air banyak tersedia karena kawasan kaki vulkan umumnya merupakan akuifer yang baik, yang banyak menyimpan dan mengalirkan air tanah. Di wilayah peralihan, lereng vulkan dengan kaki vulkan serta kaki vulkan dengan dataran kaki vulkan, banyak dijumpai kemunculan mata air yang sangat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang bertempatan tinggal di sekitar vulkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.